perkembangan zaman yang semakin canggih membuat kita bisa mengabadikan setiap kegiatan kita kapan saja. Saat ini selfie menjadi hal yang normal dilakukan setiap orang, dari anak-anak hingga orang tua. Tetapi hati-hati, selfie juga bisa menyeret Anda ke kantor polisi loh. Bagaimana bisa? Dan kasus-kasus yang akan on the spot bahas kali ini membuktikan bahwa narsis bisa berujung penangkapan. Seorang perampok di Amerika Serikat harus menerima kenyataan pahit akibat dari kebodohannya sendiri. Petugas berhasil melacak keberadaan Jules Baller ketika ia mengabadikan aksi selfie-nya dan mempostingnya ke laman Facebook. Pasalnya, selfie yang dilakukannya sambil memegang senjata laras panjang yang digunakan untuk merampok. Selain itu, ia juga mencantumkan gambar halaman belakang rumahnya di akun Facebook. Pria asal Michigan ini bangga setelah memamerkan senjata jenis submachine gun-nya di Facebook. Laman Mirror melaporkan, berkat foto selfie-nya ini, FBI berhasil meringkus pria yang berumur 21 tahun itu. Jules Baller melakukan perampokan di Bank Chemical, cabang Bay City, Michigan. Dari aksinya ini, ia berhasil mendapatkan uang sekitar $7.000 atau sekitar 100 juta rupiah. Ia juga diduga telah melakukan perampokan di bank lain di Amerika. Kalau Jules pamer senjata ketika selfie, Jonathan Dogan dan Matthew Murphy pamer motor dan mobil hasil curian mereka ketika selfie. Kedua pencuri ini juga mengunggah hasil selfie-nya ke Facebook. Murphy memajang fotonya dengan mobil Mercedes mewahnya dan Dogan berpose dengan menunggangi motor sport. Dari postingan ini akhirnya terungkap bahwa motor dan mobil yang mereka pajang adalah hasil curian. Pemilik motor melihat gambar selfie mereka dan langsung melaporkannya ke polisi. Karena merasa memiliki akun Facebook dan mencantumkan keberadaan mereka di Facebook, polisi dengan cepat menemukan keberadaan mereka. Ketika ditangkap, terungkaplah semua tindakan kriminal mereka. Kedua pemuda ini terlibat dalam 14 kasus pencurian berbagai kendaraan bermotor di sekitar Manchester antara November sampai Juni 2013. Mereka akhirnya divonis penjara 9 tahun 4 bulan. Nasib sial juga menimpa dua perampok wanita ini. Pasalnya, dua remaja asal Swedia ini melakukan selfie sebelum mereka beraksi dengan memakai pakaian serba hitam sambil memegang pisau dapur yang mirip dengan pisau yang digunakan untuk merampok. Kejadian ini berawal ketika dua remaja ini merampok sebuah toko burger dengan menggunakan pisau dapur hanya untuk mendapatkan uang 187 pound sterling atau sekitar 4 juta rupiah. Setelah merampok, seorang staf toko burger menelepon polisi. Polisi meringkus mereka dan menyita handphone mereka. Dalam handphone ini terdapat foto selfie keduanya sebelum merampok toko burger. Foto ini dijadikan salah satu barang bukti di pengadilan. Pemuda yang kecanduan narkoba kerap melakukan hal-hal nekat, seperti yang Koki Peter Kavanagh, pengguna sekaligus pengedar narkoba ini. Setelah berhasil mengumpulkan uang dengan menjual barang haram, Koki mengambil foto selfie-nya dengan memamerkan sejumlah uang dan mencium kertas nota dari bank. Uang dan nota bank yang difoto mencapai harga 30.000 pound sterling atau sekitar 650 juta rupiah. Geng ini akhirnya tertangkap ketika salah satu anggotanya tertangkap oleh polisi. Dari anggota yang tertangkap, polisi melihat foto selfie Koki dan berhasil melacak keberadaannya. Kini Koki dan gengnya harus mendekam di penjara. Semua orang
mengetahui bahwa di penjara tidak bisa menggunakan telepon genggam. Namun beberapa penjara memberikan kebebasan lebih longgar bagi sebagian tahanan untuk menggunakan ponsel dan menikmati fasilitas tambahan seperti televisi. Dua narapidana, Sunny Barker dan Coral Kennedy, adalah contoh penghuni penjara yang mendapatkan hak khusus itu. Mereka bebas menggunakan gadget seperti ponsel, video game, dan televisi di penjara. Sialnya, kesenangan yang seharusnya dirahasiakan ini akhirnya diketahui publik ketika mereka mengabadikan kegiatan mereka di penjara dan mengunggahnya ke media sosial. Gambar ini menuai kritik. Bagaimana mungkin di penjara bisa mengunggah foto, padahal penggunaan ponsel dilarang keras di penjara. Salahnya lagi, mereka berselfie ria dengan menggunakan seragam narapidana. Postingan mereka akhirnya membuat kepolisian melakukan penyelidikan di tiap penjara di Amerika. It's all in your head. It's all in my head. It's all in your head. Pernahkah ponsel Anda hilang dicopet? Jika ponsel dicopet, kita sangat berharap ponsel kita bisa kembali bukan hanya karena ponselnya, tetapi data-data, file, dan foto yang ada di dalam ponsel itu. Nah, bagaimana jika si pencopet yang mengirim gambar yang ada di dalam ponsel ke email kita? Itulah yang dikerjakan oleh Albert Wilson. Remaja ini baru saja mencopet sebuah ponsel di daerah Bronx, New York. Namun kesalahan sepele mengantarkan ia ke kantor polisi. Setelah mencopet, Wilson melakukan selfie dengan ponsel curiannya. Tanpa sengaja, foto hasil jepretannya ini terkirim ke email pemilik handphone. Remaja yang dicopet membawa foto ini ke kantor polisi dan melaporkannya. Berkat foto ini pula, Wilson berhasil dilacak dan ditangkap polisi. Ia mendapat hukuman karena perampokan, mengambil barang curian, dan diduga menggunakan narkoba. Kelompok penjahat biasanya merencanakan tindakan mereka dengan rapih dan matang agar tidak tertangkap polisi. Mereka juga menghilangkan bukti-bukti agar tidak bisa dilacak. Namun sekelompok perampok ini akhirnya tertangkap hanya karena sebuah piyama. Geng perampok ini melakukan aksi kejahatannya dengan menggunakan piyama bermotif kartun domba. Hal ini dilaporkan para saksi kepada polisi. Ternyata sebelum itu mereka sempat melakukan selfie dengan celana piyama itu dan mengunggahnya ke media sosial. Polisi pun akhirnya menyelidiki pemilik celana piyama dan berhasil meringkus komplotan penjahat remaja ini. Keempat penjahat ini terpaksa mendekam di penjara selama 40 tahun akibat serangkaian kejahatan yang sudah mereka lakukan. Pemirsa, itulah 7 aksi narsis berujung penangkapan yang berhasil dihimpun tim On The Spot.